untuk hal ini sering keluar dalam ujian ya. Halo, selamat datang lagi di Betteners. Pada video kali ini kita akan melihat FR hari ketiga dari ujian P3K pada tanggal 4 Desember 2024. Nah, selain kita akan melihat kira-kira FR apa saja, kita juga akan melihat prediksi soal terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Kira-kira terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, mana saja poin-poin penting yang kira-kira akan keluar di ujian P3K kali ini akan kita bahas di sini. Oke, ya sebelum video ini lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini dan juga like serta komen yang positif di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan kita terkait dengan FR hari ketiga dari ujian P3K tanggal 4 Desember. Oke, pada saat ini saya sudah merangkum kira-kira apa yang berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan. Nah, soal-soal apa yang akan keluar, mari kita lihat. Yang pertama di soal ujian dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya seputaran dengan Undang-Undang SIP. Bahkan ada juga terkait dengan Undang-Undang STR dan Undang-Undang Aborsi. Ya, itu sudah pasti ya yang sudah keluar dari FR hari pertama sampai hari ketiga. Nah, pada saat ini saya juga ingin mendambakan ya materi kira-kira apa saja yang akan keluar. Di sini kita akan bahas juga terkait dengan hak dan kewajiban nakes, hak dan kewajiban semua orang, hak dan kewajiban pasien serta kriteria mati berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Oke, mari kita masuk dulu pada bagian yang pertama. Ya, untuk bagian yang pertama kita akan lihat terkait dengan Undang-Undang STR. Nah, kalau ini sudah bahas ya, dari video FR hari pertama pun kita sudah bahas terkait hal ini. Tapi mari tidak apa-apa, mari kita lihat kembali. Nah, untuk STR sendiri itu sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya, pada pasal yang ke-260. Sudah jelas ya, ayat yang pertama, yaitu setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Jadi kalau di soal ditanyakan wajib memiliki STR tertuang dalam pasal 260. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya, persyaratan untuk STR yang pertama memiliki ijazah, yang kedua memiliki sertifikat kompetensi. Ya, STR tidak berlaku apabila yang pertama yang bersangkutan meninggal, dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri, dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika sudah memiliki STR, maka lebih lanjut pada pasal yang ke-263 itu wajib memiliki izin. Nah, izin yang dimaksud adalah dalam bentuk SIP ya. Jadi sudah jelas untuk Undang-Undang STR ada pada pasal 260, untuk SIP ada pasal 263. Itu yang harus teman-teman hafal ya. Oke, lebih lanjut lagi terkait dengan SIP ya. Untuk mendapatkan SIP, tenaga medis harus memiliki yang pertama STR dan tempat praktek ya. SIP masih berlaku sepanjang tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Nah, untuk SIP ini berlaku 5 tahun. Persyaratan untuk perpanjangan SIP yang pertama adalah STR, tempat praktek, pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi ya. SIP tidak berlaku apabila yang pertama habis masa berlakunya, yang bersangkutan meninggal, STR dicabut atau nonaktifkan, SIP dicabut atau tempat praktek itu pun berubah. Seperti itu ya. Pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mendayagunakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ya, pada pasal 284 ya. Oke, saya rasa sudah jelas ya, teman-teman sudah bisa tahu untuk Undang-Undang STR ada pada pasal 260, untuk Undang-Undang SIP ada pasal 263. Oke, kita lanjut lagi, kita akan lihat terkait dengan aborsi. Nah, untuk terkait dengan aborsi, teman-teman harus ketahui itu adanya pada pasal ke-60. Ayat yang pertama yaitu setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagai dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Yang kedua, pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat ya, dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban perkosaan ya. Jadi sekali lagi, berbicara terkait dengan STR ada pada pasal 260, berbicara terkait dengan SIP ada pada pasal 263, berbicara terkait dengan aborsi ada pada pasal 60. Ini yang harus teman-teman ketahui. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat terkait dengan hak dan kewajiban nakes.
Oke, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ada hak dan kewajiban daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tertuang dalam pasal 273. Nah, yang pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak. Yang pertama saya ringkas saja ya, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien. Yang ketiga, mendapat gaji atau upah imbalan jasa dan tunjangan kinerja. Yang keempat, mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Yang kelima, mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan. Yang keenam, mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Kemudian, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, dan ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi pun pada saat kita melakukan praktek tenaga kesehatan, kita pun dapat untuk menolak, ya, berhak untuk menolak keinginan pasien apabila itu bertentangan dengan standar dan profesi, serta pelayanan dan lain-lain. Berikut, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagai maksud pada ayat 1 huruf F, termasuk apabila diberikan tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan, maka kita bisa untuk melakukan stop dalam pelayanan kesehatan tersebut. Ini tertuang dalam pasal 273 ayatnya yang kedua. Kalau ini berbicara terkait dengan hak dan kewajiban dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, kita akan lihat juga apa dari kewajiban kita. Nah, dalam menjalankan praktek, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pasal 274 berkewajiban. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang diberikan, menjaga rahasia kesehatan pasien. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen. Yang kelima, merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Jadi kalau sudah bisa ditangani di tempat kita, wajib untuk kita rujuk. Nah, pasal 275 lebih lanjut dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana. Ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang dalam keadaan gawat darurat atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Oke, itu ada pada pasal 274 dan 275. Ini cuma sekedar pengetahuan bagi teman-teman, jaga-jaga jangan sampai ada pertanyaan yang keluar terkait dengan hak dan kewajiban dari kita sebagai tenaga kesehatan dan sebagai tenaga medis. Oke, di pasal 275 ini sekali lagi ya, kita bisa dikecualikan dari tuntutan ganti rugi ketika kita melakukan pelayanan kepada orang-orang dalam keadaan gawat darurat dan pada keadaan bencana. Itu kita dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Berikut kita akan lihat terkait dengan hak dan kewajiban dari semua orang. Nah, hak dan kewajiban daripada semua orang ini tertuang dalam pasal keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, sudah saya ringkaskan ya. A. Setiap orang berhak untuk hidup sehat, ya. B. Mendapatkan informasi dan edukasi. C. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. D. Mendapatkan perawatan kesehatan. E. Mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. F. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan. G. Mendapatkan lingkungan yang sehat. H. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. I. Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. J. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. K. Mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Nah, untuk ayat yang kedua, hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, yaitu menentukan sendiri pelayanan kesehatan dikecualikan pada pelayanan yang ketika dilakukan adanya gawat darurat, KLB, atau wabah. Jadi sudah jelas ya, ketika ada keadaan gawat darurat, KLB atau wabah, maka untuk huruf F dapat dikecualikan. Nah, hak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf H tidak berlaku
ya, huruf H lagi, yaitu menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya tidak berlaku apabila yang pertama, dia dengan penyakit yang menular, ya, penanggulangan KLB, dia sementara tidak sadarkan diri dan mengalami gangguan jiwa berat, maka untuk menerima atau menolak sebagian dari seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya itu tidak berlaku. Oke, sudah jelas ya. Jadi hak-hak ini dari setiap orang bisa dikecualikan dan tidak berlaku dengan kondisi-kondisi yang ada di sebelah sini, ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan lihat terkait dengan pasal yang kelima, yaitu setiap orang berkewajiban. Yang pertama, mewujudkan, mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati kesehatan orang lain, mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah. Wajib ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, mengikuti program jaminan kesehatan dan jaminan sosial nasional. Itu merupakan kewajiban dari kita sebagai warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kesehatan. Oke, sudah jelas ya? Nah, kita lanjut lagi. Yang berikut adalah hak dan kewajiban dari pasien. Nah, yang pertama, untuk di pasal 276, pasien memiliki hak. Saya sudah ringkaskan lagi ya, yang saya bold-bold itu yang penting-penting saja ya. Yang pertama, bisa mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menolak atau menyetujui tindakan medis ya, akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis terkait dengan dirinya, meminta pendapat tenaga medis dan tenaga kesehatan, mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah lebih sedikit ya daripada undang-undang yang sebelumnya. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini sudah mulai ada perubahan atau dipersempit lagi. Nah, untuk yang berikut terkait dengan kewajiban dari pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan jujur, mematuhi nasihat dan petunjuk, mematuhi ketentuan yang berlaku, memberikan imbalan jasa. Oke? Nah, itu adalah hak dan kewajiban dari pasien. Nah, jadi kita sudah ketahui hak dan kewajiban dari nakes, kemudian hak dan kewajiban dari semua orang, kemudian hak dan kewajiban dari pasien. Nah, kita akan lihat yang terakhir, yaitu kriteria mati berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Karena untuk hal ini sering keluar dalam ujian ya, tapi memang sampai sekarang belum ada ya di FR yang keluar terkait dengan ini. Tapi di sini saya hanya ingin bagikan saya bagi teman-teman supaya teman-teman bisa ketahui. Untuk kriteria mati berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ada pada pasal 126. Seseorang dinyatakan mati apabila memenuhi yang pertama, kriteria diagnosis kematian klinis atau konvensional, atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen. Itu dia dinyatakan mati. Kemudian yang kedua, kriteria diagnosis kematian yaitu mati batang otak atau mati otak. Jadi kedua kriteria ini apabila dipenuhi, itu berarti dia sudah masuk dalam mati berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Oke, saya harap itu saja yang harus teman-teman ketahui ada pada pasal 126. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu adalah video kita kali ini terkait dengan undang-undang kesehatannya dan prediksi-prediksi apa saja yang keluar. Dan juga apabila teman-teman ingin mencari materi seputar dengan tryout khusus untuk perawat ya, kemudian materi-materi kesehatan umum, teman-teman jangan lupa untuk hubungi admin di nomor 085162666811. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.